Oke, oke. Bung Yes, Ya. prediksi line up ini. Termasuk nama-nama yang tadi kita diskusikan dengan Bang Arya. Iya, kalau melihat kondisi terakhir dan info yang tadi disampaikan oleh Bung Arya bahwa Jordi Amat dan juga Sandy Walsh mungkin cedera, Ya. materi yang dimiliki Sintayong sekarang ini paling menonjol dan paling solid ada di lini belakang. Tengah oke lah, tapi yang paling parah di depan. Nah, kalau bicara soal cederanya Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, saya kira tidak terlalu mengganggu ya strategi dan susunan pemain Sintayong karena di belakang kita ada sederet pemain yang berkualitas semua, mulai dari Jai Itzes, ya Justin Hapner, Calvin Verdong, ada juga Rizky Ridho yang bisa dimainkan, dan juga ada pendatang baru itu ya si Miss Hilgers, Ya, ya. itu juga bisa dimainkan di center back, ya. Sehingga banyak pilihan yang akan dimainkan oleh Sintayong. Iya, dua nama baru itu kan bisa mereka langsung blend ya, komunikasinya udah langsung cair Renders, ya. Betul. Eliano Renders ada di gelandang kalau tidak salah ya. Sehingga dia bisa memutasikan dua pemain ini untuk bermain menggantikan yang lain kalau bila perlu. Nah, di tengah ini hampir pasti pilihan dua yang hampir pasti itu ada pada Ivar Jenner dan juga Tom Hayek. Ya. Nah, tinggal STM mau memakai formasi seperti apa? Karena selama ini dia lebih cenderung memainkan pola 4-3-3. Ya, 4-3-3 dengan sedikit menggantung salah satu tiga di depan itu kanan atau kiri lebih menggantung sebagai gelandang. Ya, karena Rafael Struijk udah jelas striker murni. Nah, dengan hadirnya Ragnar Oratmangun ini sudah bisa mempertajam lini depan karena dia bermain dari sayap kiri. Nah, tinggal dari sayap kanan ini siapa yang akan memainkan penyerang sayap yang datang dari blind side-nya ini. Saya ingat tahun 1985 ketika Sinyo Aliando memegang tim kita yang hampir sukses juga, dia memainkan dua penyerang. Bambang Nuryansa striker, sementara Dede Soleman di sayap kanan. Nah, sayap kiri dia kosongkan. Nah, itu yang akan diisi oleh gelandang. Nah, saat itu ada gelandang Ruli Nere, Zulkarnain Lubis, dan juga ada Wahyu Tanoto yang bisa bermain sebagai sayap kiri murni. Tetapi Aliando kosongkan itu. Nah, mungkin STY formasi awalnya itu 4-3-3. Tetapi mungkin dalam praktek jadi 4-4-2. Oke. Karena dua di depan hanya tinggal Struijk sama Oratmangun. Jadi formasi awal mungkin mulai 4-3-3. Di atas kertasnya. Di atas kertas. Tapi di lapangan akan dan berubah STY kan ahlinya bisa, intuisinya di lapangan bisa menyesuaikan kondisi kan? Iya. Oke. Itu kondisional itu. Nah, ini menarik juga. Pertanyaan sama akan saya ajukan ke Anda berdua. Bang Arya, ini kan Tiongkok atau Cina ini kan sudah berkali-kali jadi ladang lumbung ya, gol bagi rival-rivalnya. Mungkinkah Indonesia juga akan mendulang gol yang sama atau lebih banyak ketika menghadapi Cina ini, Bang Arya? Ya, aku rasa kalau kita lihat ya, walaupun kondisi Cina seperti itu, kita nggak boleh anggap enteng. Karena ini kan main di, mereka tuan rumah gitu. Dan mereka mencari stadion yang memang cocok untuk mereka, yang di Kingdong ini. Jadi kan cukup ini, kita nggak boleh jadi jumawa atau jadi merasa bahwa bakal bisa seperti yang lain gitu. Makanya semua harus kerja keras. Kita sih berharap ada banyak gol-gol dilakukan, tapi tetap harus waspada dengan apa yang terjadi gitu di sana nantinya. Jadi mereka harus tetap mainnya optimis dan bagus gitu ya. Kayak seperti kita kemarin lah. Bahrain kita kan merasa bahwa ini kan beda sama Arab Saudi nih. Tapi kita di babak pertama juga nggak begitu bagus gitu. Nggak begitu mengalir, tektokannya nggak begitu mengalir gitu. Nah, mudah-mudahan nanti, tapi babak kedua baru mulai ya. Nah, kita harapkan juga nanti mereka mereka tidak seperti itu, tapi lebih bisa bermain seperti ketika lawan Australia sejak babak pertama, kemudian babak kedua seperti lawan Arab Saudi misalnya, itu bisa lebih baik bagi kita untuk bisa dapatkan poin penuh di Cina gitu. Ya, Bang Arya, gitu, setuju statement Anda. Kita tidak boleh jumawa, meski memang Tiongkok beberapa waktu sebelumnya selalu jadi lumbung gol bagi rival-rivalnya. Cuma dengan faktor dia jadi tuan rumah, kemudian bagaimana dengan pemain ke-12 kita, penonton-penonton yang mungkin bisa memberikan dukungan moral untuk hadir di lapangan, bagaimana itu, Bang? Ya, ini yang pasti penonton kita nggak seperti yang di Bahrain ya, atau kemarin seperti di Arab Saudi, enggak. Tapi tetap ada. Saya malah lihat ada beberapa pemain-pemain kita, penonton kita, supporter kita, bahkan ada dari Medan datang itu ke sana. Itu juga cukup bagus ya. Tapi memang jumlahnya nggak besar, tapi saya rasa akan tetap bisa memberikan semangat kepada pemain-pemain kita gitu. Dan ini kan
ada bagusnya juga mereka main di Qingdong ini karena apa? Suhunya rendah ini, sekitar 18 derajat lah ya. Iya. Ya. Ini 18 agak sejuk. Jadi bagi pemain-pemain kita yang di Eropa sekarang ini udah mulai masuk ke Musim dingin. Musim dingin. main di Amsterdam aja udah salju turun itu kan. Artinya Ya. mereka kemarin saya ke sana itu mereka tuh sekitar 6 derajat sampai 10 derajat itu. Jadi ketika ada sejuk begini pasti lebih nyaman daripada ketika mereka main kemarin di Bahrain. Udah pasti Oke. itu. Ya. Ini lebih nyaman bagi mereka. Ya, baik. Bung Yes, ini meski kita tandang, tetapi kan banyak hal-hal yang sebenarnya berpihak ke kita. Ya, apalagi kalau misalnya supporter kita di sana juga banyak gitu kan. Ya. Artinya Tiongkok atau Cina juga tidak bisa dianggap enteng lah ya. Betul. Jangan kita underestimate gitu kan. Apa catatan pentingnya kalau harus menghadapi Cina? Yang saya mau ingatkan, jangan overconfidence atau jumawa tadi. Lalu menganggap Cina sebagai tim yang sekarang tim anak bawaan di grup C, ada di peringkat ke-6. Iya, iya. Dan belum pernah meraih 1 poin pun. Ini jangan. Karena kalau kita overconfidence lalu melupakan apa yang harus kita mainkan, ini celaka. Karena apapun Cina tetap Cina yang sudah membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi, walaupun kalah 1-2. Ya, ya. Dia juga bisa mencetak gol ke gawang Australia. Betul. Dan itu unggul lebih dulu. Dan dia sebagai tamu hari itu. Sekarang dia bertindak sebagai tuan rumah. Didukung supporter, Iya. ribuan. Kita hanya ratusan, kalau tadi yang dikatakan Bung Arya. Iya, Kemudian, dia lebih menguasai kondisi lapangannya. Ya. Dan kemudian, pemain kita tentu dari yang lokal Indonesia itu pasti 1-2 akan main. Apakah mereka tahan dengan kondisi udara seperti itu? Iya. Kalau Eropa is okay. It's okay ya. Ya mudah-mudahan saja Sintayong berani menurunkan semua 11 pemain keturunan. Tetapi Karena secara apapun- fisik lebih adaptif dengan iya, cuaca saat ini ya. Oke. Mungkin sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius Iya, kali. Ya, itu nyaman betul Iya. bagi pemain-pemain dari Eropa. Dan babak kedua mungkin pemain lokal mungkin 1-2 akan dimainkan. Tergantung kondisi terakhir. Faktor fisik ada nggak sih Bung Yes pengaruhnya? Artinya kalau lihat pemain Cina sama Indonesia. Rata-rata sama kok. Sama Bahkan ya? mungkin kita lebih unggul dari tinggi badan ya, postur, powernya kelihatan juga. Hanya itu saya ingatkan lagi, hati-hati jangan sampai kita Jebakan Jumawa tadi ya. terjebak, iya. Lalu kita anggap enteng. Bahkan kalau Cina bisa menyolong gol lebih dulu, celaka. Oh, kenapa? Mental kita bisa terpengaruh? Iya, karena mereka kan termotivasi. Iya. Dan sekarang memang motivasi mereka adalah untuk mengalahkan Indonesia. Mengapa? Mereka harus ambil poin sekarang, kalau tidak selesai. Walaupun ada rumor bahwa pelatih mereka asal Kroasia, Branko Ivanovic, akan diganti apapun hasil lawan Indonesia. Oh. Ya. Sehingga mereka juga mau buktikan bahwa kami juga bisa meraih poin. Iya. Dan poin itu lebih mudah diambil dari Indonesia. Oke, Ah, itu artinya bagi Cina sendiri ini ajang pembuktian, Ya. sementara bagi kita juga ini ajang pembuktian kita untuk bisa bersuara Bisa di juga. grup ini kan? Ya, betul. Nah, Bang Arya, ini sama-sama timnas punya tujuan untuk membuktikan masing-masing timnya siapa yang jawara. Apa faktor yang harus kita antisipasi ketika kemudian kita menghadapi tim yang tidak boleh kita underestimate ini, Bang Arya? Sebenarnya kalau saya lihat sekarang posisinya justru kelemahan tuh ada di kita sendiri gitu. Karena melihat kapasitas, kualitas pemain kita kan di atas pemain Cina saat ini. Iya. Walaupun ranking kita kan betul, ranking iya. Tapi dari segi kualitas pemain bisa dilihat tuh harga pemain kita berapa dibanding 4 kali lipat dari mereka loh. Ya. Jadi sebenarnya kualitas lebih bagus. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya justru bahaya itu di kita sendiri ketika kita nggak konsisten, ketika kawan-kawan itu misalnya lengah, ketika banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu ya. Ya. Itu seperti itu yang jadi kelemahan kawan-kawan atau masalah mental nanti. Itu aja nanti sebenarnya. Kalau yang lain sih dari sisi kualitas pemain nggak bisa bohong bahwa sekarang lebih baik dibanding Cina gitu. Ya. Bang Reis nggak pasti bisa cerita juga mengenai hal itu. Iya, kalau itu setuju ya, Dari Bung Yes ya. kualitas tuh. Ya, begini, ada yang perlu juga diketahui bahwa dari 22 pemain yang didaftarkan di line up, itu mereka semua harus full konsentrasi, bukan hanya 11 pemain yang di lapangan. Dan biasanya pelatih itu mengingatkan itu kepada seluruh pemain. Yang terutama di bench, kalian harus siap secara kostum, tali sepatu sudah Ya, siap ya. semua. Kalau disuruh main tinggal buka jaket, Ya, masuk. langsung, ya. Dan selama mereka di bench, mereka harus ikuti terus detik, menit pertandingan. Karena ketika mereka masuk, mereka langsung adaptasi langsung 100% dengan
kondisi permainan yang sudah dibangun oleh teman-teman yang lebih dulu. Ya. Nah, saya melihat ini ada kekurangan fokus dari pemain kita kemarin di Bahrain. Oke. Katakan saja Witan Sulaiman. Kalau dia ikut itu permainan, dia apalagi dia pernah bermain di luar negeri, ya. Dia udah harus tahu bahwa saya masuk saya harus lakukan apa dalam kondisi ini. Ya, ketika saya kuasai bola dengan keunggulan saya harus lakukan apa? Ada peluang saya harus lakukan. Itu udah harus berpikir itu. Nah, terkadang pemain kita ini berlari dulu baru berpikir. Nah, ini yang tidak boleh. Harusnya mikir Mikir dulu baru berlari. Atau lari sambil mikir. Biar ini cepat yang- gitu loh. Iya, dan itu terjadi juga di kompetisi Liga 1. Nah, karena itulah Bung Yes, apa yang bisa Anda berikan saran mungkin kepada STY belajar dari pengalaman terakhir sama Bahrain? Ya. Nah, apa yang harus diubah atau mungkin disesuaikan ketika menghadapi Cina nanti ini? Saya melihat STY ya dia udah pelatih kelas dunia ya, Ya. apapun, dan dia pasti mengetahui semua, baik tenis maupun non tenis. Psikologisnya pasti dia sudah sampaikan semua Ya. tuh. Itu yang tadi saya katakan antara lain. Betul. Sejak dari hotel, ruang ganti sampai di bench, semua syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemain sudah dia berikan pasti. Karena di pelatih-pelatih amatir pun saya pernah mengalami itu. Artinya pelatih itu sudah berikan catatan kecil untuk seluruh pemain. Ya. Antara lain tadi, siap 90 menit. Walaupun you di bench, tapi ketika you disuruh main, udah langsung in dengan pemain yang di Ya, dalam. ya. Nah, jadi STY mungkin sekali lagi perlu memberikan motivasi dan peringatan kepada pemain untuk hal-hal apa yang mereka harus lakukan. Misalnya, jangan harus menghindari pelanggaran-pelanggaran yang bisa berakibat resiko kena kartu merah. Ya, ya. Juga pemain belakang juga jangan sampai melakukan pelanggaran berlebihan, sehingga jangan sampai itu dimanfaatkan wasit yang tadi kita sudah curiga itu menunjuk titik penalti bagi Cina. Nah, ini bahaya. Oke, ya. Baik. Itu yang harus diingatkan oleh saya kepada pemain. Baik, baik. Bang Arya, apakah ada catatan khusus yang bisa disampaikan kepada Coach STY belajar dari pengalaman kita menghadapi Bahrain kemarin? Ya, yang pasti yang pertama kita mudah-mudahan nggak gugup gitu. Ya, Karena keinginan terlalu besar untuk menang, akhirnya ada kegugupan juga gitu ya. Karena kan ini kita berharap karena kita mau terus lanjut ya di posisi, kan melihat poin ini kan semua peluang untuk nomor 2 tinggi nih. Karena yang lain kita cuma beda 1 poin sama yang lain. Kita 3, yang lain 4 lah. Yang tertinggi itu Arab Saudi 4 atau Australia itu. Nah, jadi melihat peluang seperti ini, ya, khawatirnya kita terlalu banyak nafsunya besar gitu untuk Ya. ini. Tapi kita berharap mereka lebih tenang, Oke. tenang. Permainan juga harus bagus nih. Jangan lagi seperti kemarin yang posisinya karena mungkin agak rasa bisa menang, kita jadi gugup waktu main-main. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kembali lagi, ini sebenarnya kita yang jadi problem sekarang nih. ya. Di kitanya gitu. Bang Arya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh penonton, supporter timnas kita di tanah air besok agar kita bisa berlaga dan memenangkan melawan Cina? Kita doakan semua, kita doakan supaya besok kita menang gitu ya. Kita support pemain kita besok, dan kalau di Jakarta atau dekat-dekat Senayan, kami PSSI buat juga itu nobar di GBK. Oke. Biar rame-rame kita nonton di sana. Asik. Kita perlu itu, Bung Yes ya, nobar itu. Catatan Anda buat timnas kita, buat STY sama buat supporter. Ya, saya melengkapi aja soal klasemen tadi. Ya. Kalau kita menang, kita berpeluang besar ada di peringkat kedua. Iya, setuju. Karena malam ini saat bersamaan, Jepang menghadapi Australia. Kemudian Arab Saudi menghadapi Bahrain. Iya. Kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, Australia pasti kalah. Iya. Ya, pasti Di kalah. atas kertas Atau ya. paling bagus draw. Kalau draw, dia hanya mendapat nilai 5. Oke. Ya, sekarang 4. Iya. Kalau kita menang, kita nilai 6. Iya. Katakan Arab Saudi menang atas Bahrain. Sama dengan kita, tetapi selisih gol, average gol kita lebih baik. Oke. Sehingga kalau adik-adik kita bisa memenangkan pertandingan malam besok, kita ada di peringkat kedua. Bahkan kemarin kalau kita menang lawan Bahrain, kita sudah di peringkat kedua dengan poin 5. Oke. Tapi ya, itulah nasib kita. Ya, terakhir skor, Bung Yes. Kita mungkin menang dengan 1 digit perbedaan. 1-0, 2-1. 1-0 atau 2-1. Iya. Oke. Bang Arya, skor prediksi besok. Yang penting poinnya full.
3 poin. Oke. Bang Arya, terima kasih. Tetap semangat. Salam buat timnas kita Terima kasih. yang akan berlaga besok. Bung Yes, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Sampai Bung Arya, kita selamat malam. jumpa lagi di Nobar besok ya. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.